Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, pemikiran Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan pembaharuan, gerakan sosial dan gerakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dulunya nama asli beliau ini adalah Muhammad Darwish, dan dalam sejarahnya dikatakan bahwa beliau merupakan keturunan ke-9 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali songo yang sangat terkenal. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tahun 1868 dan wafat tahun 1923 di usia 54 tahun. Pada tahun 1983 ketika beliau berusia masih sangat belia, 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah dan menimba ilmu selama 5 tahun. Di saat itulah ia berkenalan dengan pemikiran para pembaharu Islam yang memang saat itu banyak dibicarakan dan didiskusikan di Mekah. Pemikiran seperti Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan juga Rashid Ridha. Dan di Mekah itu juga ia mengagumi pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana seorang yang masih sangat muda, berusia 15 tahun, sudah pergi ke Mekah dan menimba ilmu selama 5 tahun. Dan ini menunjukkan betapa rasa keislamannya, jiwa keislamannya, dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang merasa punya tanggung jawab untuk menimba ilmu, dan pada akhirnya ilmu itu akan ia sumbangkan ke masyarakat. Itu sudah mulai muncul di saat usia masih sangat muda, 15 tahun. Nah, ini perlu dilihat lagi bagaimana situasi di Arab Saudi di saat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini melakukan pergi ke sana dan menimba ilmu di kota Mekah tersebut. Dikatakan bahwa di tahun-tahun ketika Ahmad Dahlan berada di Mekah, situasi di Hijaz sedang dikuasai oleh klan Saudi yang beraliran Wahabi. Ya, jadi mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada kasus gerakan Wahabi yang muncul di Minangkabau saat itu. Haji Miskin, Haji Piabang, dan kawannya itu ada 3 orang haji pergi ke Mekah, dan di sana saat itu secara kebetulan Wahabi lah yang sedang berkuasa, yang menguasai kawasan Hijaz. Nah, disebutkan bahwa ketika Ahmad Dahlan pergi ke sana pun situasinya adalah saat itu Wahabi sudah kembali lagi menguasai Mekah. Klan tersebut, klan Saudi yang didukung oleh Wahabi, bermarkas di Riyadh. Akan tapi secara umum situasi Hijaz sangatlah rawan dan tegang karena terjadi beberapa peperangan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tersebut terjadi baik secara internal klan Saudi atau antara Saudi melawan Ottoman. Jadi pokoknya situasinya sangat ricuh sekali di Jazirah Arab, walaupun kericuhannya secara keseluruhan tidak sampai masuk ke Mekah, karena Mekah dan Madinah itu adalah 2 kota suci yang disebutkan bahwa di sana dilarang orang untuk menumpahkan darah. Walaupun nanti kita mengenal ada beberapa peristiwa di mana banyak sekali perpecahan dan perseteruan itu, mereka tidak menghormati kesucian kedua kota suci tersebut. Ada beberapa di antaranya yang di sana terjadi pertumpahan darah yang sangat lumayan mengerikan, baik di Mekah ataupun di Madinah. Nah, ini perebutan kekuasaan tersebut terjadi antara internal klan Saudi. Jadi ada ada yang sepupu diracun oleh sepupunya gitu, ada, dan merebut kekuasaan, atau juga perpecahan di antara klan Arab Saudi secara keseluruhan melawan dinasti Ottoman yang saat itu sangat besar sekali pengaruhnya dan beberapa kali menguasai Arab Saudi, tapi juga kemudian usir lagi atau terjadi peperangan perebutan kekuasaan dengan beberapa
penguasa kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Nah, ketika tahun 1888 Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, tepatnya ke kota Yogyakarta, tempat kelahirannya, situasi di Hijaz juga sedang sangat rawan. Tahun 1891, klan Saudi kalah perang dan mencari suaka politik kepada Raja Arab di kawasan Teluk, ke keluarga As-Sobah di Kuwait. Tahun 1902, klan Saudi kembali berhasil mengusir pasukan Ottoman dan menguasai Riyadh. Setahun berikutnya, tahun 1903, nah ini entah kebetulan atau tidak, itu Ahmad Dahlan kembali ke Mekah di saat Riyadh dan Jazirah Arab secara keseluruhan itu dikuasai oleh klan Saudi gitu ya. Beliau tahun 1903 kembali ke Mekah untuk menimba ilmu selama 2 tahun. Di Mekah itulah ia berguru kepada imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada orang asal Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Dia mengajar ilmu di sana, dan saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tak lama berikutnya kemudian ada Syekh Hashim Asy'ari juga datang yang berguru juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah 2 tahun belajar di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke tanah air. Nah, selain sebagai seorang pendakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang wirausahawan. Ia berbisnis di bidang batik yang sedang marak saat itu, yang meyakini bahwa berwirausaha adalah bagian dari ibadah karena mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad Dahlan juga dikenal memiliki aktivitas di sejumlah organisasi yang sudah berdiri saat itu. Di antara adalah Jamiyatul Khair, Sarekat Islam, dan Budi Utomo. Tahun 1912 lah, ini adalah yang sangat penting dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Itu adalah tahun ketika Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menyebut organisasi ini sebagai organisasi pembaharuan Islam dengan fokusnya pada 2, yaitu pemberdayaan ekonomi dan peningkatan intelektualitas umat Islam. Dan dia menolak untuk masuk ke ranah politik. Nah, ini adalah ormas pertama kurang lebih yang berdiri di Indonesia yang betul-betul fokusnya hanya pada masalah non politik. Sementara yang lain-lain itu walaupun dikatakan hanya fokus kepada hal-hal sosial, tapi ternyata itu pada kenyataannya terlibat dalam masalah-masalah politik, termasuk Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, atau misalnya Jamiyatul Khair yang sebagian mengatakannya masih tetap pada titik hitohnya itu di jalur sosial, tapi ternyata juga dalam beberapa kesempatan terjun juga di bidang politik. Tapi Muhammadiyah bisa dikatakan itu tidak pernah masuk secara resmi menjadi sebuah gerakan politik. Nah, bagi Ahmad Dahlan, pendidikan dan ekonomi adalah 2 pilar yang sangat penting, namun sering terabaikan oleh para pemimpin umat. Saat ini Muhammadiyah menjadi organisasi Islam Indonesia dengan jumlah rumah sakit dan lembaga pendidikan yang paling banyak se-Indonesia. Di mana-mana ya yang namanya rumah sakit Muhammadiyah, atau misalnya perguruan tinggi gitu ya, Universitas Muhammadiyah, atau juga ada yang ini di tingkat SMP, SMA itu banyak sekali ya, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melihat bahwa salah satu faktor keterpurukan umat Islam adalah penolakannya terhadap modernitas Barat. Untuk itu ia menerima tawaran mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priayi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar musik dan menjadi seorang pemain biola yang sangat bagus. Ia sering memainkan biolanya sebelum mengajar. Bisa bayangkan dia ngajar agama tapi didahului dengan memainkan biola. Nah, ini hal yang sangat menarik ini yang seperti begini ya. Nah, di beberapa lembaga pendidikan yang didirikannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberlakukan pengajaran sejumlah ilmu umum seperti bahasa Melayu, matematika, biologi, dan baca tulis Latin, dan juga bahasa Belanda.
Jadi di pesantren-pesantren yang biasanya hanya belajar ilmu agama, kalau bagi Ahmad Dahlan enggak seperti begitu. Harusnya juga belajar ilmu-ilmu umum ya. Termasuk bahkan belajar bahasa Belanda. Ahmad Dahlan juga mendobrak tradisi feodalisme di saat itu. Ia sering melakukan kunjungan ke para santrinya untuk mengajar. Padahal saat itu jangankan mengunjungi ya, menunggu kedatangan santri saja merupakan sebuah aib bagi seorang kiai. Saya tidak tahu sekarang seperti apa ya kalau misalnya seorang kiai atau seorang guru menunggu muridnya, apalagi mendatangi muridnya untuk ngasih pelajaran, itu seperti apa gitu ya. Kalau zaman dulu situasinya adalah itu ada hal yang aib kalau melakukan seperti itu. Ya, yang para santri lah yang seharusnya mendatangi kiai atau mendatangi pesantren, dan pada saat terjadi aktivitas belajar mengajar ketika kelas dibuka, itu seharusnya para santri yang datang lebih awal di kelas menunggu kedatangan kiai pengajar. Salah satu konsep penting gerakan Muhammadiyah adalah amarah ma'ruf nahi mungkar. Hal ini utamanya dikaitkan dengan apa yang diyakini Muhammadiyah sebagai gejala penyimpangan umat dari Islam yang murni. Dan menurut Muhammadiyah, objek amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana bunyi dari surah Ali Imran ayat 104 adalah kalangan internal muslimin. Jadi surat Ali Imran yang sangat terkenal, Ali Imran ayat 110 mengatakan, bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang mendatangi manusia dan untuk menyuruh dilakukannya kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahlul kitab pun beriman, maka dengan cara berimannya orang-orang Islam, maka itu adalah baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada orang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan sebagian besarnya adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini menurut Muhammadiyah, ayat ini harus dimaknai dengan cara yang lebih tepat, dengan cara melihat bahwa ketika ada penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun, juga khususnya lagi ketika penyimpangan itu dilakukan oleh umat Islam, atau ada sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan oleh umat Islam, maka menjadi kewajiban umat yang lain yang paham tentang penyimpangan tersebut untuk melakukan pelurusan atau memerintahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Muhammadiyah itu sebenarnya menolak untuk disamakan dengan Salafi Wahabi, karena justru Muhammadiyah itu menerima modernitas. Hanya saja secara teologis Ahmad Dahlan adalah pengagum Ibnu Taimiyah yang juga menjadi inspirasi teologis kelompok Wahabi. Karena itu dalam masalah fikih dan teologi, Muhammadiyah cenderung punya irisan yang sama dengan kelompok Salafi Wahabi. Jelas sekali ya, kalau kita masuk ke komunitas Muhammadiyah, maka kita akan mendapati bahwa mereka itu adalah kelompok yang menolak tasawuf. Tasawuf itu adalah hal yang tercela bagi orang-orang Muhammadiyah. Menolak ziarah kubur, tabaruk, tahlilan, tawasul, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Bahkan dalam sejarahnya disebutkan bahwa ketika orang-orang Saudi, orang-orang klan Saudi itu menguasai kawasan Jazirah Arab, menguasai Mekah dan Madinah, dan kemudian mereka melakukan penghancuran untuk kedua kalinya terhadap Madinah, terhadap beberapa situs peninggalan bersejarah umat Islam, Jannatul Baqi misalnya tahun 1924, atau Jannatul Ma'la, tempat di sana ada makam dari Sayyidah Aminah, tempat ada makamnya Abdul Muthalib, dan juga beberapa sahabat lainnya yang dimakamkan di Mekah. Itu tahun 1925 kan dihancurkan. Dan saat itu di dalam sejarah mencatat bahwa Muhammadiyah menyetujui penghancuran tersebut tahun 1924 dan 1925. Nah, kemudian berikutnya lagi terkait dengan gerakan sosial berbasis Surah Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memiliki tempat yang spesial di dalam organisasi Muhammadiyah. Surah Al-Ma'un berisikan kecaman kepada orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim dan orang-orang miskin. Dalam surat tersebut, mereka yang tak peduli kepada nasib orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, itu kan disebut sebagai pendusta agama
Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sampai-sampai disebutkan menurut surah Al-Maun, fawailul musallin. Seandainya pun dia sholat, maka sholatnya itu hanyalah kecelakaan bagi dia. Karena sholatnya itu hanyalah untuk dipuji saja. Dan itulah sebenarnya hanya untuk dipuji saja, karena sholatnya tidak berefek kepada kepekaan sosial dia terhadap situasi yang berada di sekelilingnya. Dan orang-orang tersebut disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Nah, dalam beberapa dekade antara tahun 1960 sampai 1990-an, Muhammadiyah sering diidentikan dengan salafisme Wahabisme karena terlalu terpaku kepada model pemurnian agama gaya Wahabi. Mungkin banyak yang hidup di zaman itu melihat atau menyaksikan bagaimana isu-isu yang sering disampaikan oleh Muhammadiyah itu sama dengan isu-isu yang disampaikan oleh Wahabi yang ada di Arab Saudi. Mereka misalnya menurunkan beduk yang ada dulu tuh yang namanya gerakan penurunan beduk-beduk yang ada di masjid-masjid, karena itu tidak ada, itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Banyak terlibat dalam masalah khilafiyah Muhammadiyah itu tahun 60 sampai 90-an. Akan tetapi sejak awal tahun 90-an terjadi upaya untuk melakukan orientasi ulang. Tahun 2000, Majelis Tarjih Muhammadiyah secara resmi melakukan koreksi ulang atas konsep pembaharuan atau tajdid dengan menambahkan konsep dinamisasi. Dikatakan bahwa tajdid itu bermakna pemurnian dan pengembangan. Dan tahun 2015, Muktamar Muhammadiyah merekomendasikan konsep Islam berkemajuan sebagai basis ideologi warga organisasi itu di era milenial. Ini sesuatu yang memang diungkapkan atau dituliskan secara resmi, ada dokumentasinya oleh orang-orang internal Muhammadiyah sendiri. Kadang-kadang juga mereka menyatakan ada semacam koreksi bahwa Muhammadiyah memang terlalu condong kepada aliran-aliran yang sebenarnya pada dasarnya itu bukanlah sesuatu yang dulu dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sekarang Muhammadiyah muncul sebagai salah satu di antara dua ormas terbesar Islam di Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.